Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kaum Gerakan Pemuda yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita jemput berdiri untuk menyanyikan Mars GP. Ya, di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. GP yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Pakailah hidup anugerah ini untuk memuliakan nama Tuhan dan jadi berkat bagi dunia. Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri tarang tatanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ibarat cahaya berkarya tenang, wibawa rajawi kekal kau pegang. Teguh bagai gunung keadilanmu, dan awanmu syarat dengan kasihmu. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami datang kepadamu untuk beribadah bersama-sama anggota Gerakan Pemuda GPIB Immanuel Bekasi. Biarlah ibadah ini boleh jadi seturut dan kehendak Tuhan. Amin.
kita akan membacakan litani pujian dari Mazmur 1. Mazmur 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Mazmur 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga secara responsoria. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang tidak layu daunnya. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 46 bait pertama dan 2 menyambut firman Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditambahkan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabda-Nya besertamu di arah yang gelap. Hai kamu yang selalu pada-Nya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunan-Nya tentram. Jemaat, kita akan mempersiapkan firman Tuhan. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih karena kami boleh kembali mendengar sebagian dari firman Tuhan pada hari yang indah ini ya Tuhan. Kuduskanlah hati kami, kuasailah diri kami, agar kami bisa memaknainya untuk menjadi pedoman bagi kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan juga kuasai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini seturut dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dijemput untuk berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab hari ini, Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16 yang menyatakan, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jikalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita
lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Gerakan pemuda yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dunia sekarang memang sudah sangat berubah. Yang merubah hampir seluruh tatanan kehidupan kita, bangsa dan negara, bahkan dunia. Hampir di seluruh aspek kehidupan. Sialnya, semua ini akibat ulah makhluk yang sangat kecil, tetapi dominan, yang kita kenal bernama COVID, bersama saudara-saudaranya itu. Ukurannya hanya sebatas 400 sampai 500 mikrometer. Ukuran ini menyebabkan ia sulit dilihat oleh mata untuk kita tendang. Daya tahannya pun hanya sampai pada suhu 26 sampai 27 derajat Celcius. Masih di bawah suhu sang induk semang, manusia itu sendiri. Kita yang bersuhu 36 sampai 37 derajat Celcius dalam kondisi normal. Tapi semua itu tidak membuat si COVID jadi lemah. Justru kitalah yang menjadi bulan-bulanannya. Sungguh mencengangkan. Keluarga makhluk yang sangat kecil ini bisa menghantam kehidupan manusia, sang induk semang. Tak payah lagi si COVID ini bikin bulu kuduk kita terasa bergetar. Manusia sampai harus merubah atau meninggalkan jati dirinya yang sudah lama dipegang dan masuk dalam kehidupan new normal. Praktis semuanya berubah dan membuat kebiasaan yang baru jika kita masih ingin menghuni di bumi tercinta ini. Memang ini akhirnya mengikatkan kita sebagai manusia bahwa ada kuasa di atas segala kuasa manusia, dan itulah kuasa Tuhan, Sang Pencipta alam semesta ini dengan segala isinya. Rekan GP yang dikasihi Tuhan, sudah berapa lamakah kita menyandang sebagai anak-anak Tuhan? Orang yang mengaku beriman pada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, tentu setelah kita melalui peneguhan sidi dan menjadi anggota gerakan pemuda. Usia yang paling muda mungkin sekitar 18 tahun. Kalian sudah menjadi pembawa panji Kristus. Kalian sudah menjadi penggerak kehidupan jemaat ini. Kalian juga menjadi penerus dan penerima estafet dalam tugas dan pelayanan bagi jemaat Tuhan di sini.
Itu semua menjadi konsekuensi hidup kalian, hai para anggota GP yang dikasihi Tuhan. Persoalannya, apakah saudara siap untuk itu? Matius 5 ayat 13-16 yang sudah kita baca tadi mengatakan kita adalah terang dunia. Kita adalah garam dunia. Kita seperti sebuah pelita, sebuah lentera atau lilin yang akan berfungsi jika berada di atas kaki dian, kandil atau di atas tempat lilin. Alkitab katakan tidak mungkin sebuah lilin ditaruh di dalam gantang, di dalam panci, di dalam wadah yang tertutup. Karena ia tidak akan bisa menerangi. Ia tidak bisa berfungsi sesuai maknanya, sesuai identitasnya. GIP sebagai anak Kristus. Itulah hakikatnya kita, jati diri hidup kita. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai umatnya, kita harus berguna seperti yang diinginkan Sang Pencipta. Sehingga kita tidak perlu terbuang ke tempat sampah dan tidak berguna. Rekan GP, pada hakikatnya sebuah pelita, lentera atau lilin harus menerangi. Membuat dari yang tidak terlihat menjadi terlihat. Menghapus kegelapan menjadi terang. Bukan membiarkan kegelapan itu. Ia memberikan kejelasan, kepastian. Bukan membuat ketidakpastian, apalagi merusak. Kita sebagai terang harusnya membuat hidup di tempat kita menjadi lebih baik. Make it better place, seperti lagunya Michael Jackson. Kehadiran sebuah pelita atau lentera lilin ditakdirkan juga di tempat yang tinggi menjadi terlihat orang banyak. Ia tidak mungkin tersembunyi. Ia harus menyadari akan perannya sebagai terang bagi orang lain. Itu juga misi untuk GP yang diberikan oleh Sang Pencipta. GP tidak bisa berpaling dari kenyataan itu. GP memiliki terang itu, dan orang banyak akan selalu melihatnya. GP harus selalu menjaga dan berusaha diri untuk tetap menerangi. Ia menjaga fisik agar selalu bugar, menjaga kebersihan pikiran, kebersihan jiwa ini agar tidak tercemar. GP bahkan harus berusaha mampu menghadapi segala tantangan dan kesulitan hidup ini agar tetap bisa menerangi sekitar. Kehadirannya sungguh dinantikan orang. Pertanyaannya, ada di manakah kalian posisi? Kalau kita mau pakai perumpamaan terang itu seperti lilin, maka ada beberapa hal yang perlu kita simak. Ada lilin yang tidak berkaki dian. Ini perumpamaan seperti GP yang tidak kokoh dan tidak menyadari harus menerangi, tinggi menerangi. Ada lilin yang hanya satu lilin di atas kaki dian. Yang mengumpamakan seperti ini adalah GP yang kurang bekerja sama, yang tipikalnya single fighter dan biasanya kurang mengayomi. Atau adakah seperti lilin yang tersembunyi, bahkan hilang? Yang seperti ini biasanya tidak ditemukan kala dibutuhkan di dalam pelayanan, atau lari, bahkan menghilang
Seakan tidak merasa perlu untuk gereja Tuhan, untuk jemaat ini, yang mensyukuri berkat Tuhan hanya bagi dunia semata. Ada lagi lilin yang kotor dan jorok, sehingga dipegang pun sulit, apalagi ingin dinyalakan. Yang seperti ini tidak mau berguna, tidak ingin digunakan, meski mempunyai potensi. Ada lilin besar, tapi tidak bersumbu saat akan dinyalakan. Karakter seperti ini adalah GP yang ada tapi tidak bisa bermanfaat dan tidak mau dimanfaatkan bagi pelayanan. Ada lagi lilin yang mati saat tertiup angin sepoi. Lain lagi yang ini, GP yang mudah menyerah, yang tidak mempunyai semangat di dalam kehidupannya. Ada lagi lilin yang hanya kecil. Ini mengumpamakan GP yang hanya mau memberi sedikit, padahal mempunyai potensi yang besar. Bahkan ada lilin yang hanya bisa menyala di sudut-sudut ruangan. Ini menandakan karakter untuk takut bermakna, mempunyai rasa malu yang berlebihan, yang belum mempunyai percaya diri. Ada juga lilin yang menyala dengan redup-redup. Yang seumpama ini adalah GP yang masih perlu memperlengkapi diri, yang perlu meningkatkan kemampuan diri, yang harus belajar agar ia bisa bermanfaat secara lengkap sebagai sebuah lilin. Ada juga lilin yang menyala saat siang bolong. Yang seperti ini berbuat dengan penuh potensi yang ada, tetapi tidak bermanfaat, gagal guna. Dan yang terakhir, ada juga lilin yang membakar sekitarnya, bukannya menerangi sekitarnya. Ini adalah fatal, yang justru merusak keadaan, sehingga ia menjadi no use. Semoga hal ini tidak ada di GP tercinta kita ini. Sehingga jadi lilin apakah yang ideal? Ya, kita hendaklah menjadi lilin yang berpijak pada firman Tuhan, yang dapat bersama-sama melayani, yang menyala dengan baik, yang menyala lama selama dibutuhkan, dan tidak mudah mati. Kira-kira begitulah kita seharusnya. Dan kita percaya gerakan pemuda kita ada pada posisi seperti ini. Posisi yang ideal. Atau setidak-tidaknya mempunyai semangat yang kuat untuk menjadi lilin yang ideal itu. Apakah mampu kalian untuk itu? Ayat 18 ayat 5 menyatakan, jangan sampai terang itu mudah padam, seperti terang orang fasik, dan menyala apinya tidak tetap bersinar. GP yang dikasih Tuhan, di tengah pandemi ganas ini, kita tetap harus pelihara optimisme dan tetap semangat
sambil melaksanakan prokes, protokol kesehatan, dan menjalankan kehidupan ini dengan bijak dan hati-hati, agar kita tetap berguna. Konsistensi kita menggunakan masker double, membatasi keluar rumah hanya jika perlu, menjaga jarak, dan lain-lain. Tapi tidak membuat kita terperangkap dalam kondisi bermalas-malasan, yang hilang rasa tanggung jawab hidup kita, baik dalam pekerjaan, studi, ibadah, doa, maupun menolong bagi sesama. Masih banyak cara yang kita bisa lakukan dengan berpegang pada kondisi program PPKM darurat sekarang ini, untuk tetap kita menjadi umat Tuhan yang punya hidup yang bermakna. Hidup terus harus bermakna, berguna, dan bermanfaat. Jagalah hubungan baik sesama gerakan pemuda dan saling menolong, memberikan dorongan, semangat, dan saling memotivasi. Jangan saling melemahkan. Kalau Anda sedang tidak bisa aktif atau berpartisipasi, jadilah penopang bagi GP dalam doa, memberikan saran, dan sebagainya. Setidaknya janganlah pernah menjadi duri di dalam persekutuan kalian. Jagalah persekutuan gerakan pemuda menjadi suatu persekutuan yang indah, yang menyemangati. 1 Petrus 3 ayat 8-12 mengatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Itulah yang penting untuk hidup bermakna bagi gerakan pemuda. Sebelum saya mengakhiri pemberitaan ini, saya mau mengambil suatu cerita menarik yang diposting oleh kaum bapak kita. Ada seorang supir angkot yang saling menyalip, memperebutkan penumpang. Sang supir angkot yang dinaiki ini juga dia memperhatikan kenapa angkot-angkot di depan itu mendatangi penumpang atau calon penumpang seorang ibu dan 3 orang anaknya. Berarti ada 4 penumpang, ada 4 seat. Tapi begitu didekati terus pergi. Terus beberapa kali angkot di depannya begitu. Sehingga giliran dia, maka dia tanya kepada sang ibu, maka ibu itu bertanya kepada si supir angkot yang lebih muda. Dia katakan, Dik, lewat terminal bis enggak? Si supir menjawab, ya Bu. Lalu si ibu membalas lirih, tapi saya bertiga dengan anak-anak dan tidak punya ongkos. Respon sang supir hanya tersenyum. Lalu dijawab, tidak apa-apa Bu, naik saja. Dan si ibu tidak ragu-ragu. Maksud saya, si ibu ragu-ragu untuk merespons itu. Dia tanya ulang. Tapi si supir langsung, ayo Bu, naik saja, tidak apa-apa. Nah, maka naiklah sang penumpang. Di saat angkot lain berlomba mencari penumpang, mengejar setoran, malah sang supir menerima 4 seatnya diberikan kepada orang gratis. Seorang ibu dengan 3 anaknya. Dan sampai di tempat tujuannya,
adalah terminal bis rupanya di ujung rute angkot itu sendiri. Maka turunlah semua penumpang termasuk sang ibu dan sang anak yang tentunya mengucapkan terima kasih kepada sang supir. Dan sang supir menjawab sama-sama. Tetapi pada saat supir melihat ke belakang setelah kosong sebuah penumpang, ternyata ada uang 25.000 tertinggal di kursi itu. Siapakah yang memberinya? Ada seorang pemuda dermawan. Dia meletakkan 20.000 dan dia katakan, untuk ongkosku dan 4 penumpang tadi yang sudah Anda berikan. Dan dia pesankan, teruslah jadi orang baik ya Dik. Maka di sini kita lihat ada 3 figur. Seorang ibu yang jujur, mengakui apa adanya, tidak perlu malu-malu. Seorang supir angkot yang baik hati. Dan seorang penumpang lainnya yang dermawan. Mereka ini semuanya mempunyai peran tanpa kecuali. Lalu perilaku mereka saling mendukung dalam berbuat dan menciptakan suatu peristiwa kebaikan yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah makna hidup. Marilah kita lakukanlah mulai dari hal-hal yang kecil, maka hal-hal yang besar akan dapat kalian raih. Lilin tidak dapat membentuk cahaya yang besar bagaikan matahari, tetapi lilin-lilin kecil dapat menuntun hidup di tengah kegelapan bagi yang membutuhkannya, juga bagi sesama gerakan pemuda. Sekali lagi, kalau belum bisa membantu, setidaknya janganlah kita menjadi duri bagi sesama. Banyak cara untuk menjadikan baik bagi sesama. Demikian juga untuk gerakan pemuda. Doa kami jemaat bagi gerakan pemuda. Tuhan memberkati kalian dan pelayanan kalian. Hai para anggota gerakan pemuda kami sekalian. Terpujilah Kristus. Amin. Diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Gerakan pemuda yang kami kasihi, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, yang penuh kasih dan penyayang, yang sudah selalu menyayangi kami, khususnya para gerakan pemuda kami ini. Terima kasih ya Tuhan, segala berkat penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, kami ada sekarang ini, itu karena Engkau mengasihi kami.
itu bukti nyata bagi kehidupan kami di tengah-tengah situasi saat ini. Tuhan kiranya memperkuat kami ya Tuhan, menjalankan sisa-sisa kehidupan kami, agar kami menjadi umat Tuhan yang penuh manfaat bagi kehidupan yang diinginkan Engkau, bagi sesama yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Biarlah kami mampu berbuat sesuatu ya Tuhan, tidak hanya bagi diri kami, tetapi juga bagi sesama kami. Kau berikan iman percaya kami tetap tumbuh, tetap kuat, meskipun kami harus menghadapi goncangan situasi saat ini. Bapak, kami mampu Tuhan untuk terus berkembang, sehingga di tengah-tengah kesulitan ini, kondisi sulit ini, kami tetap berkeinginan untuk meningkatkan kemampuan jati diri kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi persekutuan Gerakan Pemuda GPIB Immanuel Bekasi. Kami percaya ya Tuhan, diri setiap kami Gerakan Pemuda ini ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami kepada tangan-Mu saja ya Tuhan. Bimbing dan arahkan kami ya Tuhan, agar kami bisa menjadi sebagai mata rantai bagi pelayanan di dalam Gerakan Pemuda dan mendukung gerakan pelayanan di jemaat ini. Mampu dan kuatkan kami ya Tuhan, baik dari pengurus Gerakan Pemuda hingga ke para anggota. Semuanya berperan dengan segala apa yang mereka punya. Biarlah ya Tuhan, semuanya itu membawakan cerita kasih yang indah, yang menyenangkan Engkau di dalam kehidupan Gerakan Pemuda, baik di dalam kehidupan pribadi mereka maupun di tengah-tengah keluarga, jemaat, bahkan bangsa dan negara. Gerakan Pemuda tidak menjadi batu sandungan, tidak menjadi duri di dalam pelayanan ini ya Tuhan. Tapi dengan penuh iman dan percaya yang Kau berikan bagi mereka, Gerakan Pemuda bisa menjadi gerakan tumpuan harapan Tuhan di dalam melakukan pelayanan dimanapun Gerakan Pemuda berada. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi pelayanan jemaat Tuhan Immanuel Bekasi secara keseluruhan. Biarlah semua itu di tengah-tengah kondisi seperti ini tetap dapat dijalankan. Pimpin dan bimbing seluruh pelayan Tuhan di setiap jabatan atau tugas pelayanan yang Engkau berikan. Dari pendeta, Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta Diana Luban Gaul Kalangit, Pendeta Jemaat Ibu Pendeta Marlis Destonihina, PHMJ, Presbiter, bahkan Komisi Pelkat, tim kerja, juga karyawan kantor Majelis Jemaat. Biarlah kami secara kesatuan menjadi rantai pelayanan Tuhan, baik di dalam jemaat GPIB Immanuel Bekasi maupun kepada sesama dimanapun jemaat ini berada. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat kami juga ya Tuhan yang mengalami kesulitan, sakit, bahkan telah Engkau muliakan di tengah-tengah kondisi pandemi ini ya Tuhan. Kau kiranya terus memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, menguatkan iman percaya kami ya Tuhan, agar jemaat ini dapat melaluinya ya Tuhan. Seluruh rantai pandemi COVID ini hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar dengan kuasa-Mu pandemi ini boleh berakhir. Baik di tengah-tengah kami jemaat Tuhan
di tengah-tengah bangsa dan negara kami, negara Indonesia ya, juga dimanapun di tempat ini, di dunia ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi kepemimpinan bangsa dan pemerintahan, dari yang pusat sampai terendah di tingkat RT, RW. Kau satukan mereka ya Tuhan untuk dapat melawan hambatan pandemi ini, khususnya pandemi COVID, hingga pada saatnya nanti ya Tuhan. Biarlah terus semangat juang bagi para pemimpin ini akan turun kepada kami seluruh bangsa negara Indonesia ya, untuk tetap bersatu padu melawan pandemi ini. Dan biarlah dampak dari pandemi ini ya Tuhan tidak merusak tatanan hidup bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mengakhiri doa kami ini ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gerakan pemudaian dikasih Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Allah atas kasih karunia yang telah dianugerahkan kepada kita melalui persembahan syukur dengan hati yang bersukacita. Kita akan menyanyikan Kitab Bakti 84 bait pertama dan kedua, inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Mari berdiri, kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini
umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai alat bagi perluasan pelayanan Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh digunakan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini gerakan pemuda yang dikasihi Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7. Kita akan menyanyikan Gita Bakti 71 ayat 1, Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Pulanglah ke dalam kegiatan hidupmu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang setia dari Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus tinggal menyertai setiap gerakan pemuda dimanapun engkau berada.